Baiklah seluruh Pak Bosa kembali ke tempat beserta Bapak Penghulu Usman, dan kita akan langsung kembali ke tempat masing-masing dan akan kita lanjutkan. Yang kedua, Bosa Adat Sungai Aur Abdal Baju Jumbilang. Yang ketiga, Bosa Adat Sontang Sahril Raju Sordang Negari. Kemudian Bapak Nazri Rajo Ame, Bosa Adat Simpang Gadang. Demikianlah acara penandatanganan ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang telah disediakan. Moga-moga dalam hal ini Allah telah memberikan rahmat buat kita. Semoga niat kita semua dalam keadaan sejahtera dan sehat. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari alam yang penuh kejahilan kepada alam yang penuh persaudaraan dan penuh toleransi dan penuh ilmu pengetahuan. Kali kepada bapak-bapak anggota DPR berdomisili di Nagari Sungai Aur yang pada hari ini bersama kita di Tanjung Berbelit, bahwa mereka sebagai wakil kita dapat menyatu dengan kita di Medan Bapaneh Tanjung Berbelit ini. Semoga Allah memberikan rahmat buat mereka. Berikut yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Aur selaku pengemban dan pengayom masyarakat Nagari Sungai Aur yang pada hari libur ini dengan tidak memandang kebutuhan pribadi, beliau memenuhi undangan kita di Tanjung Berbelit demi cinta dan demi menghargai kita sebagai masyarakat Nagari Sungai Aur dan Kecamatan Sungai Aur. Berikut yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Sungai Aur yang pada prinsipnya sebagai orang tua bagi kita di negara ini, tempat kita mengadukan nasib, tempat kita minta penyelesaian masalah-masalah kita anak cucu kemenakan, yang pada hari ini juga meninggalkan kepentingan pribadi datang di Tanjung Berbelit demi rasa cinta dan rasa kasih penuh dengan rasa persaudaraan dan persahabatan hadir di Medan Bapaneh Tanjung Berbelit ini. Baiklah, izinkanlah kami dari pengurus kerapatan adat Nagari dengan mengacungkan sembah dan puji, yaitu kepada engku-engku, bapak-bapak dari nenek mama, bosa adat, penghulu-penghulu adat, serta perangkat-perangkatnya yang pada hari ini bersama kita di Medan Bapaneh ini kembali membina adat, agar kita selaku anak cucu kemenakan tahu di adat dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kami dari kerapatan adat Nagari pada siang hari ini, walaupun begini banyaknya kita yang hadir, tetapi kami terpaku dan terpana Bapak Haji Usman, gelar Bagindo Majolelo,
dikukuhkan oleh bosah adat Air Haji sebagai seorang penghulu yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan penghulu-penghulu yang ada di Nagari Sungai Aur, yang jumlah kepenghuluan kita tercatat di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 37 orang. Baiklah, kita kembali melihat sejarah bahwa Tanjung Berbelit ini sebuah perkampungan yang sudah sangat tua sekali. Barangkali kalau kelapa yang ada di depan kita ini, itu bukan kelapa yang pertama ditanam, tetapi itu sudah penanaman berikutnya. Karena perkampungan ini sejak tahun 1980 di sini sudah ada perbanjaran. Perbanjaran itu dihuni oleh para leluhur kita yang datang dari Huta Siantar, yang datang dari Huta Siantar Penyambungan. Mereka datang kemari mencari daerah yang subur, sehingga terjadilah di sini perkumaan, perladangan dan pertawaan. Lama kelamaan masyarakatnya bertambah banyak. Akhirnya pada tahun 1990 para tokoh-tokoh yang di perbanjaran tadi merasa tidak enak kalau anak cucu kemenakannya yang demikian banyak tidak dihimpun oleh suatu pemerintahan. Maka untuk itu memintalah mereka adat ke Bosah Air Haji. Itulah raja kita yang pertama, yang rumahnya sampai sekarang ini masih ada di sini, didirikan pada tahun 1921. Itulah yang bernama Rajo Sordang Nagari. Rajo Sordang Nagari lah yang pertama memerintah di Tanjung Berbelit ini. Dalam kurun waktu seumur manusia, beliau mangkat dan digantikan oleh raja kedua, yaitu Raja Sordang Nagari. Kemudian umur sudah sampai, maka dia digantikan oleh raja ketiga, yaitu almarhum Engku kami Kasim Sordang. Dari Engku kami Kasim Sordang ini, anak cucu kemenakan bertambah banyak. Tetapi sayang, Tuhan Maha Kuasa, kampung ini ditimpa oleh musibah. Kampung ini barangkali ditimpa oleh bencana alam. Ini tinggallah merupakan puing-puing dan berdirilah masih rumah tua yang ditinggalkan oleh raja pertama. Tetapi dihuni oleh keturunannya yang pada waktu itu Bapak Usman Bagindo Majolero. Beliau itu belum naik haji ke Mekah. Namun dari Bapak Usman Bagindo Majolero, beliau mulai merajut. Beliau mulai kembali mengikat tali persahabatan, sehingga pada hari ini kita melihat bahwa bangunan-bangunan permanen telah berdiri di daerah ini, sebagaimana kampung yang segitunya ada surau tempat sembahyang, ada batang air haji tempat tabian mandi, ada makam kuburan, dan ada medan bapane. Syarat utama menjadi sebuah kampung dan sebuah penghulu yang dipimpin oleh penghulu, sebuah kampung yang dipimpin oleh penghulu. Maka dengan kesadaran dan kesepakatan daripada keluarga beliau, maka beliau menghadap kepada Bosah Air Haji agar kiranya kembali dilewati. Maka pada hari ini tanggal 9 Februari tahun 2014
dengan dilantiknya beliau sebagai pengurus adat di Tanjung Berbelit ini, maka resmilah Tanjung Berbelit mempunyai pemerintahan adat yang kejorongannya di Bayang Tengah dan wali nagarinya di Sungai Aur, tetapi mengenai pemerintahan adat sudah di sini. Segala urusan yang bersangkutan dengan adat bagi masyarakat kami, anak cucu kemenakan kami di Tanjung Berbelit, harus terlebih dahulu dapat disahkan oleh penghulu tersebut. Kalau tidak, Kerapatan Adat Nagari Sungai Aur tidak akan menandatangani surat nikah atau NA, permohonan NA wali nagari, tidak akan kami tanda tangani kalau tidak ditandatangani oleh Bapak Haji Usman Bagindo Majulelo. Jadi mulai hari ini struktur pemerintahan adat berlaku di sini. Dan kemudian andainya terjadi ketentuan-ketentuan adat, ada yang mau berdiri mamak kemari, terima dan menjadilah dia anak kemenakan dari Tanjung Berbelit. Kami rasa di dalam hal ini kami sedikit akan membacakan barangkali ya pantun-pantunlah namanya. Dalam hal ini, nan kurik ialah kundi, nan merah ialah sago, nan baik ialah budi, nan indah ialah bahasa. Dek ribui rabahlah padi, si cabe datuk tumanggungan, idui kok indah pabudi, duduk tagak kamari cangguo. Telangkang carano kaco, jatuh badarai carano budi, tali nan samu dirantangkan, barangkang karano baso, bacarai karano budi. Nama akan dibimbing, kurang kampung dipatengangkan, jago nagari dan binasu, jago seratu jo adainya. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana di dalam hal ini seluruh kata-kata adat itu dirajut dengan terpatah dan bertitik, sehingga semuanya itu merupakan alur yang harus kita tempuh sebagai penghulu dan sebagai perangkat penghulu, tidak lain dan tidak bukan menembak tibo kaulu kanailah pantau dek manjalo luak diage bapak mulu rantau diage nan barajo. Kemudian mencampak tibo kaulu kanailah anak bada balang aku cupak dek mulu mambahio adat jo undang-undang. Dago dagi membari malu, sumbang salah, laku parangai, jalankan segala kewajiban penghulu, babantang kusuk nan tak selesai. Samun sako tagak dibateh, umbui agih puni marangko, suok kida riak maampeh di tengah-tengah penghulu tagak. Elok nagari dek penghulu, sapakai manti jodu balang, kalau kita memaci ulu jago sapuh dan mangulang. Dari pepatah dan petisi ini, para penghulu dan perangkatnya itu dapatlah menjadi pedoman kerja, membina, mengayomi dan memelihara anak cucu kemenakan, sehingga anak cucu kemenakan merasa bahwa penghulu dan perangkatnya itu adalah pelindung bagi mereka sebagai masyarakat biasa. Maafkan kami dari Kerapatan Adat Nagari. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan kata-kata kami tadi menjadi pegangan bagi penghulu adat dan perangkatnya agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai penghulu adat. Kepada Allah yang Maha Kuasa kami minta ampun, kepada kita semua kalau ada kata-kata yang salah minta maaf. Akhirnya terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang ini kita dapat hadir dalam acara pengukuhan orang tua kita, Bapak Haji Usman, sebagai penghulu dengan gelar Bagindo Maju Lelo di daerah Tanjung Babali. Selanjutnya salam salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, merupakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadir di tempat kita ini, kemudian Bapak Camat beserta staf, dan tak lupa Ibu Ketua Tim PKK Kecamatan, seterusnya Bapak Daramil atau yang mewakili, Bapak Ketua Kerapatan Adat Negari beserta pengurus lainnya, yang terhormat juga Bapak-bapak Bosa Adat Senagari Sungai Awur, Bapak-bapak penghulu Andiko Senagari Sungai Awur, Bundok Gandung Senagari Sungai Awur, teristimewa Bapak kami manajemen perusahaan yang ada di sekitar di Nagari Sungai Awur. Pada umumnya para hadirin sekalian, pertama sekali tentunya permohonan maaf kami kepada Bapak Darikan, karena kalau Bapak Bupati hadir di sini pasti kita sudah dimarahi, karena program beliau nama Nagari, nama Jorong dan kecamatan tidak boleh lagi di Indonesia kan. Jadi Tanjung Berbelin itu, mohon maaf, bukan kami mengkritik, mohon maaf, yang setinggi-tingginya tempat ini adalah Tanjung Babali, dan Sungai Awur tidak ada lagi sekarang, sudah berubah jadi Sungai Awur. Air Bangis tidak ada lagi sekarang, air Bangis Aye Bangi. Air Haji pun begitu juga, Aye Haji. Ini kesepakatan dari Pemda kita. Yang kedua, kita telah menyaksikan bagaimana tadi orang tua kita, orang tua kami juga telah dilewatkan. Kami mungkin tidak akan berlama-lama Pak, karena kami tahu situasi dan kondisi kita sangat singkat nih. Bentar lagi kita memasuki ibadah sembahyang luhur. Tentunya dengan dilewatkannya Bapak Haji, kita berharap begitu juga dengan pemangku adat Senagari Sungai Awur. Laksanakanlah tugas adat ini sesuai dengan perintah agama. Jadikanlah ajaran Rasulullah itu sebagai pedoman bagi kita. Katakanlah mulai dari pusat, nih kami lihat sudah rusak. Elkam provinsi berani mencaplok tanah, memanjang tanah yang bukan urusannya, dan masih ada Elkam Pasbak yang berkompeten. Jadi dimohon kepada Kerapatan Adat Negari, berikanlah semacam pelatihan-pelatihan, karena penghulu kita ini ada yang generasi muda, sehingga di dalam melaksanakan tugas banyak hal-hal yang harus kita pedoman. Dan setiap pengambilan keputusan antara cucu kebenakan satu dengan yang lainnya, tentunya harus diberikan suatu keputusan yang adil dan tidak berat sebelah. Jadi ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan di tempat kita tidak terjadi hal yang sedemikian. Kami selama 6 tahun kurang, mungkin untuk jabatan kami tinggal beberapa bulan lagi. Tapi ini wajib kami sampaikan.
Karena siapapun jadi pejabat tentunya akan dimintakan pertanggungjawaban. Apalagi itu Bapak Penghulu. Ini kalaupun akan menjadi panglima, jadilah panglima seperti Umar bin Khattab, disegani oleh semua pihak. Ini kita harapkan dari penghulu Andiko kita, bosa-bosa kita. Mari kita reformasi adat kita ini. Maksud kami, kita dudukkan ke tempat yang sebenarnya. Kami mohon maaf tidak bisa berpantun, Pak. Kami termasuk generasi penerus juga. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Katakan kritik, mohon maaf ini bukan kritik, tapi saran kami. Sehingga pelaksana adat di jorong-jorong bisa disegani oleh cucu kemenakan. Saya sering ke kedai kopi, sering masyarakat mencaci maki dari nenek mamaknya. Ini yang terjadi sekarang. Apalah itu penghulu dari kebiak boleh ngesodonya. Pokoknya kebiak dapat izin semua. Ini yang harus kita reformasi. Kami cuma menyampaikan ini demi Allah, tidak ingin menyakiti penghulu kami. Penghulu ini mitra pemerintah. Tiga tunggu sejarangan. Siapa tiga tunggu sejarangan? Nenek mama alim ulama jadi pandai. Jangan memutus sepihak. Kita bukan kerajaan tirani semasa Majapahit. Bisa saja memutus. Si anu bersalah. Nenek mama bukan tukang pemutus, tapi makan berrekat. Kalau memang tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Ini kalau cucu kemenakan tidak bisa kita bina lagi. Kalau di perusahaan Pak Ibrahim ada SP ya, SP1, SP2. Ya kalau nenek mama begitu juga, dipanggil yang bersangkutan. Betul kamu begini,